Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan hidup seorang laki-laki soleh yang bernama Sabit bin Ibrahim. Sabit sedang berjalan di sebuah pinggiran kota Kufah. Di hari yang panas, ia merasa kehausan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah apel dari kebun buah-buahan jatuh keluar pagar. Karena hari yang saat itu panas dan Sabit pun merasa kehausan, maka tanpa pikir panjang, Sabit pun mengambil buah apel yang jatuh melewati pagar itu dan dimakanlah buah apel tersebut. Namun, baru setengahnya Sabit memakan buah apel itu, dia teringat bahwa buah apel itu bukan miliknya dan ia pun belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Maka ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu hendak menemui miliknya agar meminta dihalalkan buah yang telah dimakannya. Di kebun itu, ia bertemu dengan seorang lelaki. Maka langsung saja dia berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku khodamnya yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebunnya." Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Pengurus kebun itu memberitahukan, "Jika engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." "Tidak apa-apa, aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku, karena tanpa izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Sabit pergi ke rumah pemilik kebun itu, dan setiba di sana, dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan, seraya berkata, "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh keluar kebun Tuan. Maka itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lelaki tua yang ada di hadapan Sabit mengamatinya dengan cermat. Lalu dia berkata, "Tidak, aku tidak boleh menghalalkannya, kecuali dengan satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu, karena takut ia tidak dapat memenuhinya. Maka segera ia bertanya, "Apa syarat itu, Tuan?" Orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Sabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka dia berkata, "Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu?" Tetapi pemilik kebun itu tidak memperdulikan pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku. Dia seorang yang bisu, buta, tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya? Kemudian, pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Selain syarat itu, aku tidak boleh menghalalkan apa yang telah kau makan." Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap, "Aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Ta'ala." Pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai,
Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga? Maka ia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk, hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut, karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya, dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa?" Wanita itu kemudian berkata, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah." Sabit bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli. Mengapa?" Wanita itu menjawab, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridho Allah." "Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan?" tanya wanita itu kepada Sabit yang kini sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya, wanita itu berkata, "Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang akan menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat soleh dan wanita yang memelihara dirinya. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, "Ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap." Dan wanita itu benar-benar sangat cantik sekali. Sabit dan istrinya yang solihah dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia. Tidak lama kemudian, mereka dikaruniakan seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Itulah kisah Sabit yang diperintahkan untuk menikah karena memakan setengah buah apel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With